Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata perkuliahan keperawatan profesional, di mana kali ini merupakan pertemuan yang kedua, yaitu di sini kita akan membahas mengenai konsep praktik keperawatan profesional. Di sini nanti kita harapkan Bapak Ibu sekalian dapat paham dan mengerti dari pengertian asuhan keperawatan dan praktek keperawatan, dan juga area praktek keperawatan, serta lingkup atau wewenang dalam praktek keperawatan profesional, dan juga wewenang dan tanggung jawab lulusan profesi nurse atau keperawatan. Sebelum kita mendengar penjelasan mengenai apa itu praktik keperawatan profesional, terlebih dahulu kita harus memahami makna dari asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan merupakan salah satu indikator dalam bentuk menentukan sebuah kualitas pelayanan dari vaskes ya, baik itu rumah sakit dan juga puskesmas dan juga pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya. Dan di sini perawat merupakan sebuah profesi yang memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien, di mana salah satu aspek terpenting dari kinerjanya adalah pendokumentasian asuhan keperawatan. Adapun tujuan asuhan keperawatan ini yaitu membantu individu atau klien untuk mandiri, menganjurkan klien, keluarga, serta masyarakat untuk berpartisipasi di dalam suatu bidang kesehatan, membantu klien ketika mengembangkan potensi dalam memelihara derajat kesehatan, baik itu secara optimal, sehingga yang diharapkan tidak ketergantungan pada seorang yang lain dalam menjaga kesehatannya, serta membantu individu atau klien dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dasarnya, asuhan keperawatan ini mencakup yaitu standar asuhan yang tercantum dalam standar praktik klinis keperawatan yang terdiri dari 5 fase ya, seperti pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Praktek keperawatan. Nah, mengenai praktek keperawatan telah diatur dalam undang-undang yang dimana di sana disebutkan bahwa praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan, di mana asuhan keperawatan merupakan beberapa rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Di sini dapat kita lihat dasar hukum yang mengatur mengenai praktik keperawatan, ya, di mana tertulis pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya ilmu keperawatan merupakan suatu ilmu yang mencakup ilmu-ilmu dasar seperti alam sosial perilaku, ilmu biomedik, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu dasar keperawatan ya, salah satunya di situ ilmu keperawatan komunitas dan ilmu keperawatan klinik yang pada aplikasinya menggunakan pendekatan dan metode menyelesaikan masalah secara saintifik, ilmiah ditunjukkan untuk mempertahankan, menopang, memelihara, dan meningkatkan integritas seluruh kebutuhan dasar manusia atau KDM. Dalam ilmu keperawatan juga mencakup ilmu-ilmu yang mempelajari bentuk dan sebab tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia tersebut, ya, melalui pengkajian mendasar tentang hal-hal yang melatar belakangi serta mempelajari berbagai upaya untuk mencapai adanya sebuah kebutuhan dasar tersebut melalui pemanfaatan semua sumber yang ada dan juga potensi. Dalam ilmu keperawatan, jika dilihat di bidang garapan dan fenomena, yang mana menjadi sebuah objek studi ilmu keperawatan adalah penyimpangan atau tidak terpenuhnya kebutuhan dasar manusia, seperti yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia, baik itu secara bio, psikososial, kultural, dan juga spiritual. Nah, mulai dari tingkat individu utuh, mencakup seluruh siklus kehidupan, sampai pada tingkat masyarakat, yang juga tercerminkan pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar pada tingkat sistem organ fungsional sampai molekular. Ya.
Pada praktek keperawatan, yaitu tentunya dalam pemberian asuhan keperawatan, dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi dan dokumentasi, ada bentuk dan model seperti praktik yang dilakukan di rumah sakit, praktik di rumah atau home care, praktik berkelompok atau nursing home, praktik perorangan atau individual praktik. Pada praktik keperawatan profesional, terdapat tindakan mandiri perawat profesional melalui sebuah kerjasama yang bersifat kolaboratif dengan klien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan juga tanggung jawab. Praktik keperawatan mandiri dibutuhkan praktik yang profesional yang berdasar atau mendasar pada ilmu dan teori yang kokoh, pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan masalah, dan dilakukan oleh seseorang yang memiliki sebuah keahlian dan kewenangan tertentu. Dilakukan secara mandiri sesuai kode etik dan juga standar ketentuan perundangan sebagai landasan praktik. Ada beberapa hal yang terdapat di ruang lingkup praktik keperawatan, yaitu khususnya keperawatan mandiri mengacu pada standar asuhan keperawatan, yang mana melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa keperawatan, menyusun rencana tindakan, melaksanakan tindakan, dan juga mendokumentasikan. Dan terkait dengan sifat intervensi, yaitu seperti observasi, ya, pendidikan, penyuluhan, kesehatan, konseling, ya, tindakan seperti terapi keperawatan, terapi medik yang telah dilimpahkan. Agar dapat menjalankan praktik mandiri, perawat harus mempunyai kebebasan untuk berfungsi secara efektif dan juga dukungan dari sejawat dan pimpinan, kejelasan ekspektasi tentang lingkungan kerja, sumber yang tepat untuk praktik secara efektif, dan iklim organisasi yang terbuka. Nah, di situ dari hal tersebut dibutuhkan keseimbangan hak dan juga kewajiban yang harus dimiliki oleh perawat tersebut dalam melaksanakan praktik keperawatan. Di sini mengenai regulasi keperawatan seperti yang sudah dijelaskan sekilas di pertemuan yang kemarin, regulasi keperawatan merupakan sesuatu yang terdiri dari registrasi dan praktik keperawatan, di mana terdapat kebijakan atau sebuah ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya atau praktik keperawatan dan terkait dengan kewajiban dan juga haknya, ya, yang mana ada beberapa regulator yang berhubungan dengan perawat dan keperawatan, ya, di Indonesia. Di sini kita bisa lihat perawat merupakan seorang yang memiliki potensi keperawatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan maupun di luar sarana pelayanan kesehatan yang harus memiliki regulasi, ya, harus memiliki SIP, SIK, jika dia bekerja di luar sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIIP atau SIPP. Berikut regulasi keperawatan, ya. Kalau sekarang diatur oleh Kemenkes nomor 1239/2001 tentang registrasi dan praktik keperawatan. Yang untuk kedepannya diatur oleh Undang-Undang Praktik Keperawatan dan sudah berjalan sampai sekarang, ya, atau Konsil Keperawatan. Dalam melaksanakan sebuah praktek keperawatan, baik itu praktek perorangan dan kelompok, tentunya seorang perawat, ya, harus mengikuti ketentuan, yaitu seperti mentaati peraturan perundangan, praktik sesuai ketentuan yang tercantum dalam izin, tidak boleh bertentangan dengan standar profesi, dapat melakukan pertolongan masalah kesehatan dalam keadaan darurat atau terpencil, dan menggunakan instrumen pengawasan dan juga pembinaan, serta Kadinkes atau Kepala Dinas Kesehatan setempat dan juga Persatuan Perawat Indonesia kabupaten atau kota dapat memberikan peringatan tertulis dan juga lisan. Nah, berikut kewajiban dari perawat, ya, tentunya dalam melaksanakan praktik keperawatan dapat memberikan pelayanan asuhan dengan menghormati martabat dan juga keunikan klien tanpa diskriminasi, menjaga hak privasi tentunya dan memproteksi informasi yang bersifat rahasia, mengevaluasi mutu dan juga keberhasilan praktik keperawatan secara sistematik, mengevaluasi kinerja sendiri berdasarkan standar praktik profesional dan juga regulasi. Juga mencari dan mempertahankan sebuah kompetensi keperawatan
Mengkontribusi pada perkembangan profesional sejawat, keputusan dan tindakan terhadap klien ditentukan dengan sikap yang etis, serta melakukan atau berkolaborasi dengan klien, pihak yang berkepentingan, dan memberikan pelayanan kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien tersebut. Dan juga seorang perawat harus memiliki inovasi dengan menggunakan temuan riset dalam praktik, mempertimbangkan yang namanya cost effectiveness dalam perencanaan pemberian asuhan klien, dan berperan serta dalam upaya profesi untuk memproteksi atau memberikan pelindungan kepada masyarakat dan juga integritas profesi, dan berperan serta dalam pengembangan iptek dan peningkatan standar khususnya di keperawatan. Samping itu, perawat dalam ruang lingkup praktik keperawatan juga memiliki hak seperti adanya rasa aman, ya, kejelasan status, kondisi kerja, dan juga perlindungan risiko kerja, seperti adanya memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi, yaitu sebagai perawat, mengembangkan diri melalui kemampuan spesialis sesuai latar belakang pendidikan, ya, menolak keinginan klien pasien yang bertentangan dengan peraturan perundangan serta standar profesi dan kode etik profesi yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, ya, tentang hukum mengenai perawat, dan juga adanya fasilitas yang memadai, hubungan interpersonal, ya, mendapatkan pembinaan, serta yang paling penting adalah gaji atau salary dan juga insentif. Seperti yang kita ketahui, program studi ilmu keperawatan adalah merupakan program pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan perawat profesional yang disebut dengan nurse, ya. Program pendidikan nurse dilaksanakan melalui 2 tahapan, yaitu tahap program akademik atau yang disebut dengan sarjana keperawatan, dan juga tahap program profesi nurse. Nah, proses pendidikan tahap program profesi ini di Indonesia dilaksanakan dengan pengalaman belajar klinik, ya, atau dinamakan dengan PBK, dan pengalaman belajar lapangan atau dengan PBL. Jadi praktik profesi ini bertujuan untuk mempersiapkan perawat, ya, melalui penyesuaian profesional dalam bentuk pengalaman belajar di lapangan secara komprehensif yang memberikan kesempatan kepada perawat menjadi sebuah perawat yang terampil dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teori dan juga mendapatkan pembekalan, ya, ketika nanti melaksanakan praktik keperawatan. Nah, yang bergesernya peran perawat bukan sebagai seorang pembantu dokter, ya, di sini, ya. Kita harus pahami, ya, peran perawat bukan sebagai pembantu dokter mengharuskan kita yang melalui pendidikan keperawatan untuk melanjutkan ke program studi profesi nurse yang merupakan kelanjutan pendidikan sarjana keperawatan. Nah, demikian, maka program ini bertujuan mendidik seorang sarjana keperawatan untuk menjadi seorang nurse melalui proses belajar, ya, di mana program profesi nurse melalui penyesuaian profesional dalam bentuk pengalaman belajar klinik dan juga belajar lapangan secara komprehensif. Nah, di sana setiap lulusan program pendidikan nurse memiliki wewenang di dalam saat melakukan praktek keperawatan, yaitu di mana dituntut harus care provider, ya, menerapkan keterampilan berpikir kritis dan juga pendekatan sistem untuk menyelesaikan masalah serta pembuatan keputusan keperawatan dalam sebuah konteks pemberian asuhan keperawatan yang komprehensif dan juga holistik berlandaskan aspek etik dan juga legal. Terus dituntut harus community leader, ya, mampu menjalankan kepemimpinan di berbagai komunitas, baik komunitas profesi maupun komunitas sosial, dan juga sebagai edukator mampu mendidik pasien dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Manajer, ya, mampu mengaplikasikan kepemimpinan dan juga sebuah manajemen keperawatan dalam asuhan keperawatan terhadap klien, dan juga sebagai peneliti, ya, mampu melakukan penelitian sederhana keperawatan dengan cara menumbuhkan
kuriositas atau memiliki inovasi ya, mencari jawaban terhadap fenomena terhadap pasien-pasien yang dilakukan praktek keperawatan dan menerapkan hasil kajian dalam rangka membantu mewujudkan evidence-based nursing practice ya. Selain wewenang juga lulusan program pendidikan nurse memiliki tanggung jawab seperti melakukan pengkajian, ya, merumuskan, merencanakan, mengevaluasi, dan juga mendokumentasikan serta mengelola pelayanan keperawatan, mengkaji status kesehatan dan kebutuhan dasar individu, keluarga, dan masyarakat dalam berbagai aspek biopsiko, sosial, spiritual, serta profesi dari berbagai sumber yang tersedia, dan merumuskan masalah keperawatan individu, keluarga, dan juga masyarakat, merencanakan dan atau melaksanakan rangkaian tindakan keperawatan dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dengan memanfaatkan sumber dan potensi yang tersedia secara optimal. Dan juga bertanggung jawab dalam mengevaluasi hasil tindakan keperawatan ya dalam ruang lingkup praktik keperawatan dan seluruh proses pada asuhan keperawatan serta merencanakan dan melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan. Lalu mendokumentasikan seluruh proses keperawatan secara sistematis dan bermanfaat, yang mana dimanfaatkannya dalam upaya meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dalam sebuah praktik keperawatan, mengelola pelayanan keperawatan secara bertanggung jawab, dan juga menunjukkan sikap kepemimpinan. Berdasarkan wewenang dan tanggung jawab tadi, adapun harapan pasien terhadap sebuah profesi keperawatan, ya, tidak lain adalah nurse, ya. Perawat tersebut harus memiliki informatif, ya, memberikan informasi kepada klien dan juga keluarga tentang asuhan keperawatan yang telah diberikan, dan juga perawatannya harus manusiawi tentunya, ya, memanusiakan manusia, dan juga perawatan yang bermutu berdasarkan dengan kompetensi profesi yang telah dimiliki dan keberhasilan perawatan, ya, sehingga menunjukkan tingkat potensi kualitas dari praktik keperawatan dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada klien dan juga keluarga, yang semana perawatan yang efektif dan juga efisien. Nah, di sini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya dalam penyelenggaraan praktik keperawatan profesional, yang mana tentunya bertujuan dalam memberikan pelayanan yang diselenggarakan oleh seorang perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai sebuah tujuan dalam pemenuhan kebutuhan dan juga kemandirian klien dalam merawat dirinya. Tentunya dalam proses ini dibutuhkan sebuah keterampilan intelektual perawat, teknikal, interpersonal, dan dilengkapi dengan yang paling penting adalah etik dalam keperawatan. Nah, demikian mengenai materi praktek keperawatan profesional atau konsep praktek keperawatan profesional. Bapak Ibu sekalian, saya sarankan boleh mencari referensi-referensi yang lain selain dari apa yang saya jelaskan di hari ini. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.